Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama suara.com. Kita akan berbicara tentang profil pencipta Bitcoin atau P-Network. Apakah P-Network ini akan menjadi pesaing baru bagi Ethereum, teman-teman? Kita tahu bahwa Ethereum itu menempati posisi kedua di dalam coin market cap. Nah, apakah P-Network ini akan mampu mengalahkan dominasi Ethereum, teman-teman? Dan kita nanti akan melihat apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa P-Network atau Bitcoin saat ini menjadi pusat perhatian karena menjadi salah satu pemain penting dalam industri kripto. Nilai kapitalisasi pasar P-Network ini menarik perhatian orang-orang, terutama ke arah pendiri dan pengembangnya. Lantas pertanyaannya, siapa pengembang Bitcoin atau P-Network ini, teman-teman? Jadi nilai kapitalisasi pasar P-Network ini turun drastis dari 19 miliar menjadi 4,62 miliar US dollar. Dikutip dari Crypto News, valuasi P-Network terdilusi itu sepenuhnya anjlok dari nilainya yang lebih dari 300 miliar itu menjadi hanya sekitar 66 miliar US dollar, teman-teman. Meskipun demikian, Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan atau kedua pendiri dan pengembang P-Network hari ini tetap menjadi salah satu miliarder kripto, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau melihat untuk julukan dari Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan sebagai miliarder kripto, itu bisa nonton video saya yang ini, teman-teman. Jadi bongkar rahasianya pendiri P-Network jadi miliarder meskipun harga Pi anjlok 80%. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini, bagi Anda yang belum tahu apa itu P-Network, mungkin masih bingung dengan uraian ini. Jadi P-Network merupakan sebuah proyek blockchain yang memungkinkan pemilik token menambang kripto melalui aplikasi seluler dengan murah. Jadi P-Network disebut-sebut itu berpotensi menjadi sistem pembayaran global dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di berbagai platform, teman-teman. Jadi untuk sejarahnya, P-Network didirikan pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diaofan. Keduanya merupakan lulusan Stanford yang sama-sama tertarik dengan aset digital. Jadi P-Network ini menerapkan model penerbitan token yang menurun secara eksponensial, teman-teman. Jadi tingkat penambangannya itu semakin berkurang seiring meningkatnya jumlah pengguna yang bergabung. Jadi saat ini P-Network sedang mengembangkan ekosistemnya dengan berbagai aplikasi dan layanan berbasis blockchain, teman-teman. Kemudian hingga tahun 2024, pertumbuhan Pi sebagai alat pembayaran digital ini semakin diterima secara global. Ada beberapa alasan mengapa koin Pi itu hari ini semakin diterima secara global, teman-teman. Yang pertama adalah akses yang mudah karena cukup dengan hanya menggunakan aplikasi seluler. Kemudian hemat energi karena menggunakan sistem konsensus berbasis kepercayaan, jadi tidak memerlukan daya komputasi tinggi. Kemudian adanya sistem keamanan dengan menggunakan verifikasi KYC untuk menjaga keaslian akun pengguna, teman-teman. Kemudian kalau kita lanjut lagi di sini, bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya,
pengembang dan pendiri Picoin atau P-Network ini adalah Nicholas Kokalis dengan Cheng Diaopan. Jadi Nicholas Kokalis sendiri adalah seorang dokter lulusan Stanford dan menjadi instruktur kelas aplikasi terdesentralisasi pertama di Stanford University sejak tahun 2018, teman-teman. Jadi karya Kokalis ini terfokus pada penggabungan sistem terdistribusi, kemudian interaksi manusia dan komputer untuk menghadirkan mata uang kripto untuk masyarakat umum, teman-teman. Kemudian Dr. Kokalis ini sangat percaya pada potensi teknis, finansial, dan sosial dari mata uang kripto, dan ia berkomitmen menghadirkan kekuatan blockchain kepada lebih banyak orang, teman-teman. Sedangkan di sisi lain, Cheng Diaopan adalah merupakan seorang PhD Stanford jurusan ilmu antropologi. Jadi dia memanfaatkan komputasi sosial untuk membuka potensi manusia dalam skala global, teman-teman. Jadi penelitiannya difokuskan pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya bagaimana manusia menggunakan teknologi untuk mempengaruhi perilaku dari manusia dan masyarakat secara positif, teman-teman. Jadi terhadap P-Network, Cheng Diao ini menerapkan pengetahuan dan prinsip perilaku manusia ke dalam blockchain, dan Cheng Diao mengembangkan jaringan Pi untuk memobilisasi individu di seluruh dunia agar berpartisipasi. Selain itu, ia juga berusaha membangun ekosistem inklusif bagi warga dunia, teman-teman. Jadi ini adalah gambaran dari founder atau pendiri dari P-Network. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan investasi di koin P, teman-teman? Kita lihat di sini untuk P-Network ini menempati peringkat ke-26 di CoinMarketCap. Harganya hari ini ada di angka 0,6380 US dollar, mengalami koreksi sebesar 1,99%. Nah, sekarang kita akan cek secara teknikal, teman-teman, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin P pada saat koreksi seperti ini. Jadi jangan dibalik, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman membeli sebuah koin pada saat harganya terbang, karena justru pada saat harganya sedang amblas itu adalah saat yang tepat untuk kita mulai menganalisa untuk mencari titik entry terbaik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas market hijau baru beli, pas market merah jual, nah itu terbalik, teman-teman. Harusnya market merah beli, market hijau waktunya menjual. Jadi kalau terbolak-balik nanti uang teman-teman gosong, hangus di market kripto, teman-teman. Jadi seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin P, silakan lakukan di dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di sini untuk MA50 masih di bawah MA200, jadi trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau membeli, saran saya tahan dulu uangnya. Jadi kalau ada yang bertanya kapan mas saat yang tepat untuk melakukan pembelian koin P, kita tunggu momen golden cross di time frame H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 ini, garis kuning atau merah ini memotong kembali MA200 ke atas, atau pada saat terjadi golden cross, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian P-Coin, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.